Loh, iya kalau misalnya, ya oke lah banyak. Tapi kalau yang banyak itu gak mau diteliti gimana Mbak Binti? Iya kan? Itu nggih. Berarti 30 itu sudah boleh nggih Prof nggih? Itu boleh. sudah mulus-mulus itu. Cari 30 orang itu, ya. Ya. Nggih. Untuk mahasiswa S1 mulus itu sudah. Belum tentu yang diminta itu mau diteliti ya. Gitu Iya. ya. Nggih. Contoh Anda, Mbak Binti, misalnya mahasiswa, Bu Binti, ya, ada apa, Den? Saya mau meneliti apa dong? Persepsi. Persepsi apa? Persepsi pelanggan bank syariah. Terus mau saya komparasikan yang beragama Islam sama non-Muslim. Terus nanti saya bagaimana tingkat perbedaannya. Berarti Mbak Binti, 15 orang Muslim, 15 non-Muslim. Nah gitu. Halo. Iya. Tes. Iya, Prof. Ya. Itu sudah mulus itu cari 15 orang kan? Nggih. Itu Mbak Binti, silakan mahasiswa bisa tanya. Itu kalau Anda mau meneliti pakai survei ya. Tapi saya di sini nggak jelaskan survei nanti. Mungkin Mbak Binti kalau ya survei itu bisa sih dilakukan oleh mahasiswa paling nggak minimal 30 orang itu sudah cukup. Mahasiswa anak S1 itu Mbak Binti cukup udah. Nggak usah banyak-banyak. Ya. Terus ada lagi? Berarti meneliti temannya sendiri gitu aja boleh ya Prof ya, meneliti temannya. Silakan, misalnya saya mau meneliti temanku, apakah mereka mau mengikuti setelah lulus S1 mengikuti sertifikasi akuntan? Silakan. Ya. Terus saya menggunakan teori perilaku terencana. Bisa. Mbak Binti ya. Loh. Iya. Iya kan? Jadi banyak. Tapi di malam ini saya bicara kelas ya, Mbak Binti ya. Saya nggak bicara survei, saya nggak bicara, tapi saya bicara kelas ya. Jadi nanti mungkin kalau mahasiswa ingin yang survei, ya bisa nanti di pertemuan berikutnya. Tapi ini saya bicara yang kelas dulu ya. Terus berikutnya, lah teman-teman, penelitian praktis untuk para dosen sebagai peneliti. Ini Mbak Binti, kelas penelitian kelas. Apa saja? Observasi kelas non partisipan, observasi diri, observasi kelas instrumental. Asik kan, Mbak Binti, teman-teman? Iya, Bro. Kita tahunya hanya penelitian tindakan kelas, Bro. Penelitian kelas itu yang bisa dilakukan untuk anak S1. Jangan anak S1 ya. S2 dulu saya menggunakan observasi diri, Mbak Binti, untuk S2 saya. Oke? Coba, ayo adik-adik. Gimana Mbak Binti? Ini kalau dosen nggak tahu, ini mahasiswa. Ya. Ya, izin bertanya, Prof. Ya, terkait ya, saya Asri, Prof, saya dosen di pendidikan akuntansi. Mungkin bisa dijelaskan terkait jenis-jenis tindakan kelas seperti yang di PPT nggih, Prof. Karena kalau yang sering dilakukan anak-anak itu biasanya anak-anak itu mengajar di kelas, membuat sebuah sintaks atau model pembelajaran yang atau inovasi yang seperti Prof. Han sampaikan, kemudian diterapkan di kelas oleh anak-anak sendiri. Nah, ini bisa pakai observasi kelas partisipan, gitu bisa ya, observasi diri, ya, bisa penelitian kelas instrumental, ya, nggak harus penelitian tindakan, nggak harus. Ya. Termasuk kalau misalnya anak-anak yang melakukan tindakan itu gurunya juga bisa ya, Prof ya? Bisa. Terus kita mengamati saja gitu, anak-anak mengamati saja. Boleh. Ya, ini namanya observasi kelas. Ada dua, bisa observasi kelas etnografi, kita partisipan, kita bermitra dengan guru atau bermitra dengan siswa atau mahasiswa. Kalau kelas observasi kelas non partisipan, diam, tidak ikut campur. Pokoknya diam, mengamati saja ya. Oke? Nah, bisa juga observasi diri sendiri, Mbak Asri.
observasi sendiri, di video sendiri, ya kan? Nanti videonya dilihat, ya dilihat apa yang akan diteliti di event kelas itu bisa. Nah, kalau penelitian kelas instrumental ini adalah penelitian kelas yang kita menerapkan sebuah inovasi di kelas kita atau di kelas orang lain. Namanya penelitian kelas instrumental. Baik, Oke? terima kasih. Baik, Prof. Terus, Tan. Ya, apakah mungkin dalam sebuah penelitian tindakan kelas itu harus dijelaskan ini saya jangan melakukan bicara penelitian tindakan observation. kelas dulu. Ini dulu yang Oh, dikuasai. Ini jenisnya dulu, ya. ini Ya, dulu, ini dulu ya. ya baik. Jadi Oke. yang fundamental itu adalah penelitian kelas. Jangan bicara penelitian tindakan dulu. Jangan. Oh Penelitian iya, kelas iya, dulu. siap, Dikuasai. siap. Ya. Ya, Ini baik. dulu Terima yang kasih, dikuasai. Prof. Ya, runtutannya begini Mbak Binti, Mbak Asri. Nggak loncat. Kalau kita kan loncat kan. Di Indonesia kan loncat. Ini dulu dikuasai ya. Baik, Ayo. Prof. Nah, nanti baru bisa juga penelitian fenomenologi untuk anak, untuk praktis ya. Hanya ada studi kasus, ada kajian wacana, ada penelitian inquiry naratif gitu, teman-teman. Halo. Asik kan? Terus baru nanti ada penelitian tindakan. Apa jenisnya? Penelitian tindakan kelas, penelitian tindakan sekolah, penelitian tindakan lintas sekolah. Asik. Gimana, teman-teman? Halo. Kok nggak ada suaranya ini? Iya, Prof. Observasi Mungkin diri Ya. itu berarti ini ya, Prof. Sama halnya dengan praktek reflektif itu ya? Atau beda lagi? Ya, ya. Ya. Hmm. Gimana dari sini? Gimana dari sini, teman-teman? Prof, penjelasan yang school based action research sama school wide action research itu yang bagaimana, Prof? Nanti itu pelajaran nanti ini. Nah, ini Oh, dulu. nanti toh Pokoknya belum toh, Prof. Belum ya. saya tampilkan ini dulu. Penasaran, Prof. Inilah menu. Jadi ini menu, bayangkan loh. Penelitian praktis harus ada berapa desain yang dikuasai oleh mahasiswa? 4, 10 loh, teman-teman. Apakah cukup 2 SKS? Nggak cukup. 4 SKS nggak cukup. Nggak cukup loh, teman-teman. 4 SKS saja nggak cukup, apalagi 2 SKS tuh. Ya kan? Jadi kalau ingin JOS minimal 12 SKS kalau nanti betul-betul ya ingin membekali mahasiswa Anda sebagai peneliti, tapi ya minimal 12 SKS teman. Untuk anak S1 ya. Nah, kalau untuk anak S2 gimana? Ya tambah lagi. Untuk anak S3 tambah lagi. Gimana teman-teman? Dari sini? Kalau anak S2 itu seharusnya 24 SKS. S3 36 SKS minimal ya untuk betul-betul menjadi seorang peneliti handal ya. Gimana dari sini? Prof Han, Coba Anda merefleksi. Prof Han, Anda ya gimana? Gimana? ini mau minta, mau minta sesuatu. Penjenengan kan jelaskan ini, padahal kita itu kadang memang keterbatasan literatur itu amat sangat nih. Jadi misalnya di classroom research itu penjenengan sebenarnya referensinya apa gitu. Kalau bisa untuk kami diberi gitu, anak-anak atau mahasiswa pun pasti akan senang jika mendapatkan itu. Jadi apalagi dosennya pasti kulaan banyak gitu loh. Kalau misalnya ada apa referensi yang bisa dirujuk dan apalagi kalau misalnya ada e-booknya dan penjenengan mau berbagi gitu, kami sangat senang, Prof. Ya gitu ya. Sayangnya nggak ada ya. Saya ada cetakan ini, cetakan semua ya. Cetakan misalnya tapi belinya kan di apa-apa. Jadi gini, untuk adik-adik satu, jangan baca bukunya kalau saya. Belajar artikel yang menggunakan desain-desain ini itu saran saya untuk adik satu ya. Ya, tapi dosennya kan baca sebaliknya. Iya. Jadi gimana Bu Susi, dari tampilan ini, menu ini? Kira-kira adik-adik kali ini apa enggak? Nah, ini kan jadi pertanyaan lagi ya. Belum ya? Dosennya perlu, Prof. Dosennya perlu kok, Yohan. Dosennya perlu sekali, Prof. Ini dosennya perlu sekali. Perlu ya? Perlu sekali. Ini goyangan asik ini ya. Jadi memang pengetahuan tentang metodologi kita itu di Indonesia itu terbatas kalau saya. Ya kan?
Itu saja. Itu saja. Jadi itu saja. Ini mungkin perlu apa ya? Ya sering lah kayak kajian-kajian desain riset sehingga betul-betul kita apa ya? Ya ini betul-betul menguasai desain, tidak hanya apa ya? Tidak hanya sekilas, tapi betul-betul menguasai. Jadi nanti semoga nanti setelah dari workshop saya mungkin ada reformasi muatan mata kuliah metodologi penelitian. Ya, oke. Kita Oke, cuma saya akan tiga jelaskan SKS satu-satu. Prof. Gimana? Kalau di tempat kami kan 3 SKS, Prof. Kurang itu 3 Nah, SKS. ya makanya kalau muatannya kayak gini, kalau cuma 3 SKS kan juga kurang sekali ya, Prof. Iya. Ya, ini memang Oke, dari sini adik mungkin habis ini saya jelaskan ya Mbak Binti, Mbak Susi, sekilas, kisi-kisinya, sehingga nanti saya akan bicara yang praktis-praktis, boleh ya? Oke? Iya, Prof. Siap, Oke, Prof. coba. Ya nggak apa-apa, ini kisi-kisinya, apa minimal tahu ini dulu, tahu kulitnya dulu, boleh ya? Minimal tahu kulitnya dulu. Oke, jadi saya akan lanjut ya, Mbak Binti ya. Iya, Prof. Wah, ini sudah mau 1 jam ini. Satu, ini yang disebut dengan apa? Penelitian observasi kelas partisipan. Jadi kisi-kisinya apa? Penelitian observasi kelas partisipan. Misalnya saya nih, Mbak Binti, Mbak Susi, Mbak Astri, boleh nggak saya melakukan observasi kelas? Di mana? Kelas ini. Kelas misalnya perbankan syariah. Terus saya ada sebuah metode. Metode apa? Metode dengan CBL. Apa itu CBL? CBL itu case based, pembelajaran berbasis kasus. Oh gitu ya. Nah, saya nanti sebagai mitranya Mbak Binti atau Mbak Astri. Oh iya, terus jadi ketika kita melakukan sebuah peran itu, teman-teman, kita melakukan sebuah pengamatan observasi di mana kita sebagai tadi itu mitra guru atau mitra dosen. Itu yang disebut dengan kita tidak hanya mengamati, tetapi kita melakukan sebuah intervensi atau kita bisa melakukan sebuah eksekusi. Gimana dari sini? Paham ya? Itu ya sebenarnya Berarti penelitian ini ya, Prof. observasi kelas partisipan. Berarti kita yang merancangkan desainnya, kita serahkan ke mitra kita, kemudian kita amati Betul. gitu ya, Prof. Oh, gitu. Hmm. Gimana dari sini, teman-teman? Ya, Prof. Oke, bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya ya. Yang pertama, peran peneliti bisa tadi sebagai mitra guru atau dosen, atau bisa sebagai teman sejawat mahasiswa atau siswa. Terus apa yang diteliti? Kan gitu ya. Yang diteliti banyak. Bisa event kelas, pra mengajar, ketika mengajar atau setelah mengajar, perilaku kelas, ya guru, siswa, mahasiswa, dosen, atau mahasiswa-siswa dengan teman sejawatnya, guru atau dosen dengan materinya, atau bisa juga interaksi mahasiswa atau siswa dengan materi ajar. Ini apa yang diteliti ya. Terus bagaimana mengambil data harus direkam. Ada catatan lapangan, ada novela foto, atau misalnya kelompok terpusat atau wawancara jurnal refleksi atau mereka pengikatan berbasis stimulasi. Ini bagaimana mengambil data. Terus bagaimana analisis datanya? Bisa juga analisis konten tematik, bisa analisis wacana, bisa analisis naratif kritis, bisa analisis verbatim, bisa analisis etnografi mikro. Bagaimana cara menginterpretasikan bergantung
teori yang Anda gunakan. Gimana dari sini? Kompleks ini teman. Belajar ini. Ini satu sudah berapa SKS ini? Mbak Binti teman. Ya, Bro. Ya kan? Ya, belajar analisis datanya itu aja sudah Oh, ini ya ya. itu sudah berapa aja ya. Banyak nggih. Gimana dari sini? Mbak Binti, teman-teman, mahasiswa, adik-adik? Halo. Ya, Prof, mantap, Prof. Cuma nanti dikasih contoh ya, Prof ya. Contoh misalnya artikel, bagaimana kalau ada artikel misalnya analisis datanya itu analisis konten tematik kayak gitu, memang ada contoh artikelnya kayak gitu ya, Prof ya. Ini saya kasih ini dulu. Saya kasih apa semacam Mbak Binti. Umpan ya. Gitu ya. Umpan ini masih. Ini ternyata belajar metode penelitian itu tidak sesempit yang kita pikirkan. Ternyata sangat-sangat kompleks. Terus, ini penelitian observasi kelas non-partisipan. Artinya apa? Peneliti mungkin sebagai guru mengamati guru yang lainnya. Mungkin sebagai pengawas. Mungkin bisa sebagai mentor atau peneliti mitra, tapi sifatnya tidak terjun di kelas, hanya mengamati saja. Apa yang diteliti sama. Bagaimana mengambil data? Mengambil data sama. Bagaimana menganalisis data sama? Sama. Jadi yang berbeda adalah perannya. Sama perannya. Terus berikutnya adalah penelitian observasi kelas. Nah, akses kayak apa? Fokus observasinya gimana? Lama observasinya. Terus Anda harus lihat mendeskripsinya bagaimana. Terus bagaimana melihat secara kritis. Ingat, jangan sampai Anda terjebak paradoks pengamat. Paradoks pengamat itu adalah ketika kita melakukan sebuah observasi, yang orang yang kita amati atau siswa atau guru yang kita amati akan berubah perilakunya karena kehadiran kita. Untuk menangani paradoks pengamat, maka harus dilakukan berkali-kali observasi. Gini, gimana teman-teman adik? Bedanya apa ya, Prof? Antara ini tadi kan ada penelitian observasi kelas, terus kemudian penelitian observasi kelas partisipan, kemudian juga observasi kelas non partisipan. Nah, itu kan non partisipan maupun partisipan itu kan juga dilakukan di kelas gitu. Kita observasinya Kelas, juga ya. di kelas. Nah, ini bedanya apa dengan yang ketiga ini, Prof? Bedanya, penelitian Iya. observasi kelas ya bisa menggabungkan kedua-duanya. Pertama, kita non partisipan dulu, baru berikutnya kita melakukan sebuah menjadi partisipan. Paham ya? Oh, Apa gitu. enggak? Nggih. Oke? Ya. Asik ya? Membingungkan. Ya karena macamnya Menjebak. banyak itu tadi loh. Macamnya banyak. Ya memang gitu, Mbak. Terus nah ini kan sama ini. Terus yang berikutnya adalah penelitian observasi diri sendiri, Mbak. Nah ini sama, kita mengamati diri kita sendiri ketika kita ngajar, di mana guru atau praktisi reflektif. Yang diteliti sama, ngambil datanya sama, yang cara nganalisis datanya sama, hanya perannya saja yang berbeda. Nah ini Anda harus menggunakan rekaman, atau Anda bisa menyuruh orang lain untuk merekam Anda. Terus baru studi kasus. Nah, studi kasus ini banyak macam-macamnya, teman-teman. Yang diteliti adalah fenomena kelas, fenomena sekolah, atau fenomena kebijakan. Terus di sini bagaimana mengambil data, bisa catatan atau jurnal reflektif, bagaimana mengambil data, terus bagaimana interpretasi data, sama ya. Terus contoh
penelitian kajian wacana, pendekatan, analisis wacana kelas, analisis percakapan, analisis wacana kritis, analisis multimodal, analisis wacana termediasi, analisis pragmatik kritis, analisis linguistik fungsional sistemik, pakai semiotika sosial. Halo, bentar. Ini sudah mengenal adik-adik? Enggak mungkin ya? Halo. Dari sini, Mbak Binti? Ya. Ya. Ada pertanyaan? Jadi analisis wacana kelas. Kelas apa? Kelas akuntansi. Diteliti wacananya itu. Analisis percakapan. Percakapan apa? Percakapan di kelas akuntansi. Oh gitu ya. Analisis wacana kritis. Apa itu? Analisis wacana kritis di kelas akuntansi. Analisis multimodal. Juga gitu. Kelas akuntansi. Semua membutuhkan ini. Ini adalah beragam pendekatan kalau Anda menggunakan studi atau penelitian wacana. Ini. Gimana, Mbak Binti, teman-teman? Baru mengenal ini ya, teman-teman ya? Ini mungkin semakin pusing kayaknya nih mahasiswa ini, Mbak Binti. Iya, karena bacanya banyak ini, Prof. Jadi Ya, apa tapi ya? gimana? Kalau gimana ada ini tadi untuk ini tadi untuk analisis. ini analisis wacana, ini penelitian wacana ini. Oh, penelitian Ini wacana. penelitian Oh. wacana. Terus yang bagian 2, peran analis semiotika. Sama, eventnya apa? Sama. Hanya pendekatannya itu kita pakai apa? Kita pakai ini, analisis wacana. Mungkin Anda bingung, aduh apa ini? Seperti apa konkretnya ini? Boleh saya kasih contoh? Boleh apa enggak? Boleh, Mungkin Prof. ini Anda masih bingung penelitian analisis wacana di bidang akuntansi. Ya, Mbak Binti. Ya, Prof. Oke, jadi teman-teman yang masih baru tentang analisis wacana itu, ya. Mungkin saya menunggu yang saya bisa ini Mbak apa Mbak Binti tanya ke saya, silakan. Ya, monggo teman-teman mahasiswa kalau ada yang ditanyakan terkait materi yang sudah disampaikan tadi, silahkan. Siapa ya? Halo. Jadi teman-teman, untuk analisis wacana kritis tidak hanya Anda event kelas saja, tetapi Mbak Binti teman-teman di jurnal forum akuntansi tentang ini analisis wacana kritis tentang pernyataan ya Sherman dalam ini perusahaan. Nah ini, oh ternyata bisa ya dokumen-dokumen itu bisa ya. Jadi tidak hanya ini Mbak Binti. Jadi analisis wacana kritis tadi kajian wacana tidak hanya bicara dari event kelas, tapi juga dokumen-dokumen yang berhubungan dengan akuntansi. Buktinya ini di jurnal forum akuntansi. Ini Mbak Binti, teman-teman. Saya nggak tahu apakah di peringkat akuntansi sudah mengenal CDA ya, analisis wacana kritis ya. Halo. Belum. Yes. Belum, Yakin? Bro.
Karena kita kebanyakan itu Jadi, penelitian Wanti, kemudian wali tindakan kelas, kebanyakan seperti itu, Bro. anu ya, monoton gitu ya. Jadi belum, iya masih seperti itu. Jadi masih Jadi ini belum Mbak, kami mengenalkan analisis wacana kritis, pendekatan interdisipliner untuk menganalisis teks tertulis tulisan yang memberi peneliti akuntansi dengan beragam sumber untuk menganalisis dokumen naratif corporate lebih sistematis dari perspektif linguistik, ya kan? Loh, asik apa enggak Mbak Binti? Iya, bisa teman-teman. Ya, kebahasaannya gitu ya, Prof ya, gimana? perspektif kebahasaannya gitu, Prof, yang diselidiki Iya atau kan, diamati. di bidang akuntansi kan bahasa akuntansi kan harus akurat. Kalau enggak kan gimana ya? Ya, Nah, ya. ini sama. Jadi kayak pelaporan ya, penelitian mengenai pelaporan naratif perusahaan ya, seringkali membuat sebuah komunikasi ya, cara komunikasi akuntansi perusahaan. Nah, ini jadi di sini ada adik, kalau Anda tertarik ya bisa didalami Pak Binti. Apalagi Pak Binti apa? Misalnya di dalam prestasi Anda menggunakan CDA, wah itu luar biasa Pak Binti. Itu bagus untuk apa? Tools untuk menganalisis data Anda. Itu. Jadi gitu, teman-teman. Jadi sekali lagi nanti mungkin Mbak Binti kedepannya nanti kita buat contoh-contoh konkret sehingga nanti ini apa semacam pengantar ya Mbak Binti ya. Belum apa ya memberi pandangan bagi para mahasiswa dan dosen di sini. Terus ini penelitian naratif. Peran peneliti sebagai pencerita. Nah, apa yang diteliti? Pengalaman hidup. Bagaimana caranya? Nah, ini sama. Jadi kalau inquiry naratif misalnya adik-adik misalnya ya ingin meneliti bagaimana pengalaman guru akuntansi mengajar salah satu bagian apa di kajian akuntansi, boleh silakan. Jadi Anda wawancara guru itu, Anda apa semacam kayak apa perjalanan dia menjadi guru akuntansi. Bisa saja. Jadi bercerita. Tetapi kalau Anda nggak mau guru, penelitian naratif ini tidak hanya di ruang apa guru atau dosen, tetapi juga penelitian yang misalnya seorang akuntan yang profesional. Anda mau gali, Anda mau angkat dalam penelitian Anda, silakan. Terus kalau kita bicara penelitian naratif, teman-teman, itu sebuah penelitian yang mengandalkan sebuah cerita. Nah, di sini contoh dari jenis bentuk penelitian naratif banyak, ada autobiografi, biografi, tentang dokumen kehidupan, bisa etnosejarah, etnobiografi, autoetnografi, terus tapi kebanyakan teman-teman autobiografi, biografi, autoetnografi, autobiografi, terus bisa juga tentang etnobiografi atau wawancara naratif. Ini yang banyak macam-macamnya terhadap bentuk-bentuk penelitian naratif itu sendiri. Gimana dari sini, teman-teman? Halo? Naratif inquiry itu yang apa? Partisipannya satu itu ya, Prof. Boleh ya, Prof ya yang Bisa 1, bisa 2, 3, 4 ya. Maksimal kalau bisa 7. Cukup itu sudah. Ya. Jadi kalau ada adik hanya nemu partisipan sedikit, mending pakai penelitian inquiry naratif. Silakan mahasiswa. Kalau ada pertanyaan.
Gimana, mahasiswa? Mbak Binti, Gimana, Prof? apa? Mungkin habis ini J, saya ingin tahu kayak apa judul-judulnya mahasiswa itu kan. Bisa kok apa itu. semacam konsultasi biar agak interaktif itu ya. Terus ini perintahan naratif. Terus ya, jadi karakteristik dari perintahan naratif itu sendiri ya Pak Binti ya, pengalaman individu. Anda harus tahu kronologi pengalaman itu. Anda harus bahwa cerita itu adalah cerita hidup, bukan cerita karangan. Jadi Anda menceritakan kembali apa yang diceritakan oleh partisipan Anda. Terus baru nanti Anda mengcoding tema-tema atau kategori. Terus melibatkan konteks atau tempat dalam cerita itu. Nah, ini perlu ada sebuah kolaborasi antara peneliti dan partisipan. Jadi gitu, Pak Binti, teman-teman. Ya, gimana dari sini? Halo, adik-adik, mahasiswa? Tidak ada pertanyaan ini, Pak Binti. Iya nih, Prof. Enggak ada ini ya, Prof. Nah, ini. Dah. Ini saya semakin bingung lagi nih, Mbak Binti. Di pertemuan pertama juga gitu. Pertemuan kedua sama. Kayaknya freezing. Ada ini. Ya, gimana? Mbak Susi mungkin saya nggak tahu ini mahasiswa ini. Kenapa kok pada diam semua ini? Memang pendiam kok, Prof. Oh, pendiam. Enggak, Saya itu sampai ini unik nih bagi saya. Saya baru ada perlu mahasiswa ini. diteliti, Prof. Kayaknya perlu diteliti ini, menarik untuk diteliti ini. Gimana? Menarik Iya, untuk ini menarik untuk diteliti ini. Ini Iya, bagi betul. saya ini menarik. Enggak, maksudnya kok kompak itu. Ya, apa ya? Enggak, aduh saya harapan saya namanya mahasiswa ini apa keingintahuannya itu tinggi. Ternyata wah ini kok nggak ada yang pertanyaan atau mungkin bingung mereka itu. Kok nggak sama ya yang Mungkin diajarkan yang di kelas BK. ya, mungkin Oh, yang begitu kedua, nih. Prof. Mungkin yang kedua, Prof. Bingung. Gitu ya. Bingung ini. Wah, saya kok nggak nemukan seperti ini dulu ya. Tuing-tuing ya ini. Jadi Puing-puingnya melebihi akuntansi biaya. terus akhirnya kenapa perintah tindakan di dunia pendidikan itu kita kan tadi kan ada belajar perintah tindakan ya. Tadi ada kita belajar apa tadi? Perintah kelas, observasi, ya kan? Terus kita bicara tadi penelitian wacana, penelitian inquiry lah. Sekarang penelitian tindakan. Nah, kenapa penelitian? Kenapa ini penelitian ini bukan pendidikan ya? Penelitian tindakan di dunia pendidikan. Ya ini teman-teman. Jadi apa? Bentar ya. Bentar. Ini kok seharusnya ini penelitian ya. Nah ini. Jadi kita bicara penelitian tindakan. Nah ini. Nah, kelasnya nanti. Jadi penelitian tindakan di dunia pendidikan. Di mana kita guru sebagai pembelajar profesional, guru sebagai peneliti, guru atau dosen sebagai pemilik pengetahuan yang bersifat praktis, dosen atau guru sebagai praktisi praktik, dosen dan guru sebagai agen perubahan, inovator dan yang betul-betul ingin melakukan sebuah eksplorasi. Ya, terus ini penelitian tindakan bersifat dinamis, ini macam-macamnya. Halo, mana ini? Adik-adik, tes teman-teman, masih di sana di kau?
Halo, Masih, Prof. Prof. Masih. Oh, Di kau. Jadi perintah tindakan, jadi itu sangat dinamis. Anda pakai versi apa? Halo? ya, Prof. Jadi Anda mau, kalau Anda melakukan perintah tindakan ini mau pakai versi yang mana? Gitu Pak Susi. Versi yang mana yang Anda ingin Anda lakukan? Mbak Binti? Mahasiswa? Teman-teman? Ya, Prof. Yang mana? Wah, ternyata perintah tindakan kelas itu bukan berhenti di situ ternyata. Banyak ini, alirannya banyak, teman-teman, ya. Versi-versinya itu banyak, perintah tindakan ya. Kalau perintah kelas itu ya karena perintahnya itu di kelas kan gitu kan. Tapi ini enggak. Jadi saya bicara perintah tindakan yang dalam artian luas ya. Gimana dari sini? Teman-teman. Halo? Tes? Kok nggak ada Ya, suara Prof. di sini? Ya, Prof. Ini maksudnya Ya. gimana ya, Prof? Macam-macamnya atau apanya ya, Macam-macamnya. Prof? Oh, Macam-macam macam-macam. aliran-alirannya iya. Nah, sekarang mahasiswa diajari yang mana kan gitu kan? Halo? Nggih. Gimana Mbak Binti? Teman-teman? Berarti ini belum tindakan kelas ya, Prof? Masih penelitian tindakan itu ya? Penelitian tindakan kelas itu karena konteksnya di kelas. Gitu, Penelitian Prof. tindakan sekolah karena skupnya sekolah. Gitu Mbak Binti. Apapun jenis penelitian tindakan baik itu di kelas, di sekolah, ya harus ngikut ini. Anda pakai versi yang mana? Itu loh Mbak Binti. Teman-teman. Hmm. Bingung lagi nih adik-adik ini. Tes, adik-adik. Kalau semacam pragmatisme itu ya, Bro. Pragmatisme itu apakah salah satu contohnya misalnya penelitian DBR itu, Bro? Bukan, enggak. Oh, Beda beda lagi sekali. ya, beda lagi. Beda lagi ya. Oh iya. Oke, kita lihat lagi. Nah, oke ya. Anda bisa pakai siklus. Ini contoh ya, contoh siklus pakai LS ya. Kalau Anda melakukan sebuah penelitian tindakan, misalnya pakai siklus LS, jadi lesson study. Nah, ini siklusnya 1, 2, 3, 4. Karena macam-macam siklus penelitian tindakan itu. Halo? Teman-teman? Ya, Macam-macam siklus penelitian tindakan itu. Terus kalau Anda bagaimana pengambilan datanya? Observasi, partisipan, non partisipan, komen kurikulum, tugas mahasiswa, kelompok terpusat, wawancara, bisa kalau Anda tertarik foto voice ya Anda gunakan foto voice, jurnal reflektif dan catatan. Ini teman-teman ya. Wah, ternyata kompleks juga nih penelitian tindakan. Terus kedua bisa Anda map data anekdotal, observasi. Jadi ini contoh-contoh dari bagaimana mengambil data dari penelitian tindakan. Teman-teman, etika dalam pengambilan data ya ini. Etika itu ya itu. Jadi etika dalam pengambilan data bahwa harus izin, mengurangi intrusi, memastikan kerahasiaan, meminimalkan risiko. Nah, ini etika dalam pengambilan data. Jadi, oke. Jadi teman-teman, itu sekilas dari penelitian praktis yang bisa dilakukan untuk anak S1. Saya tutup di sini dulu, teman-teman. Jadi nanti habis ini Mbak Binti supaya operasional, supaya menarik ya, supaya semangat nih. Saya ingin adik-adik konsultasi dulu. Sehingga nanti untuk agenda kedepannya kita akan sesuai dengan apa kebutuhan Anda. Gitu Mbak Binti. Jadi kita masih ada waktu banyak teman-teman ya. Ini 12 tambah 30 menit. Masih ada 42 menit. Ya Mbak Binti ya. Masih ada 42 menit Mbak Binti. Tapi sebelum saya ini, saya ingin tahu tugas-tugas apa ya rekaan atau rencana
dari tugas akhir Anda. Saya nggak tahu mahasiswa, mungkin Mbak Binti, Bu Susi, Mbak Asri bisa bantu saya untuk menodong mahasiswa dan memaksa mereka berbicara. Oke, silakan teman-teman. Prof. Handoyo. Iya, Prof. Iya. Tapi sebelum ini, Prof, kalau sebelum ini ya, Prof, masih boleh bertanya, Prof. Saya tuh masih penasaran dengan ini tadi loh, Prof. Jurnal reflektif tadi loh, Prof. Itu seperti apa ya, Prof, bentuknya ya? Oh, penasirin. Ya. Penisirin. Oh, Kok ada jurnal seperti apa reflektif? gitu ya? Eh, Oke, kalau gitu. Bentar ya. Sambil nunggu itu Mbak Binti mungkin Mbak Binti bisa ini ya. nodong mahasiswa, silakan. Coba silakan Mbak, siapa dulu, Mbak Naya atau Mbak Gameli atau siapa ya, saya itu tahunya kelas saya itu ini ada semester 5 ya. Sebentar. Atau Mbak Gameli yang mungkin mau menunjukkan apa progresnya. Kemarin kan sudah itu ya. Coba nanti biar ada masukan, Mbak. Silakan Mbak Gameli atau Mbak Naya. Iya, Bu. Jadi gini, Prof. Kemarin saya sudah menemukan judul itu tentang literasi keuangan. Saya pertamanya kan mengambil judul tentang pengaruh pendidikan keuangan terhadap perilaku menabung mahasiswa. Nah, kemarin udah ini direview juga sama Bu Binti untuk tentang pendidikan keuangannya itu yang seperti apa gitu. Nah, terus saya ganti menjadi kayak perilaku konsumtif, juga gaya hidup, dan juga pengelolaan keuangan terhadap mahasiswa. Kenapa saya mengambil itu? Karena kan di apa ya, kayak lingkungan teman-teman saya kan kebanyakan anak rantau juga, terus kebanyakan yang saya lihat dari mereka itu tidak ada tabungan kayak gitu, Prof, untuk di perantauan mereka. Nah, dari situ tuh saya mengambil dari masalah itu saya mengambil judul seperti itu. Dan yang yang saya lihat itu dari gaya hidup itu misalkan dari apa ya, kayak Kalau Anda mau meneliti semacam itu, Anda harus melakukan sebuah pendekatan etnografi. Nggak bisa hanya wawancara aja. Jadi paling nggak etnografi melihat bagaimana perilaku konsumtif mereka. Jadi Anda harus hidup dengan mereka, hidup di dunia mereka. Itu. Itu kalau saya untuk Anda terlalu, waduh, kalau saran saya terlalu kompleks itu, Mbak Binti. Itu ya, Prof. Cuma kan Iya. kalau ya sebenarnya maunya sih kuantitatif gitu loh, Prof. Kuantitatif apa kayak ya mungkin judulnya mungkin masih kolonial ya, Prof. Kayak semacam pengaruh variabel ini Enggak, terhadap kalau ini misalnya gitu. mau lihat pengaruh ini dan ini ya kalau saya ya nggak bisa hanya lewat. Anda nanti pakai apa nanti tools untuk mengambil datanya, Mbak Gameli? Itu pertanyaan saya. Halo, survei, Prof. survei ya. Pertanyaan saya survei pakai apa, angket? Nggak bisa, Mbak. Kalau hanya angket saja itu nggak valid itu. Harus menggunakan pendekatan etnografi itu. Halo. Karena perilaku itu tadi ya, Prof. Apakah Iya. karena perilaku itu Anda ya? gimana Anda melihat perilaku kalau nggak diobservasi itu kan? Iya. Iya kan? Ya memang kan kelemahannya kalau hanya nyebar angket kan memang ya itu ya, Prof. Apa? Nggak bisa meneliti dipertanggungjawabkan. Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ya cuma Itu. itu, Prof. Dari teks mentornya itu menunjukkan ini, Prof. Penelitian contohnya itu penelitian kuantitatif seperti itu, sehingga mengacunya kan ke itu. Kadang kan tertariknya mahasiswa kuantitatif itu kan kadang
ini ya Prof, apa, mungkin hanya nyebar angket terus cepat gitu Prof. Gimana Enggak, Prof? justru itu bukan cepatnya, justru menyesatkan itu. Iya kan? Iya kan? Nah, satu. Sekarang saya belum tahu pertanyaan survei Anda kan, belum tahu. Jadi itu akan jadi apa semacam apa berlapis akhirnya kan. Jadi gitu Mbak Binti. Jadi kalau hanya pengaruh ini aduh dengan angket kalau saya susah untuk dipertanggungjawabkan untuk itu. Gitu Mbak Gameli. Itu saran saya. Jadi pikir kembali bahwa kalau Anda pengaruh ini kalau hanya survei kok saya nggak yakin gitu. Itu bisa menghasilkan data yang valid. Ya. Baik, Prof. Terima kasih. Paling tidak harus mix method itu ya Prof. Bukan masalah metode campur tambah kompleks lagi itu untuk anak S3, untuk anak S1 Oh gitu ya. belum umur masih. Iya, iya. Oke, nah ini Pak Minti. Mungkin pertimbangan-pertimbangan inilah yang akhirnya membuat mahasiswa yang pertama kesulitan. Yang kedua nggak efisien, ya kan? Terus yang ketiga lama mengeksekusinya. Bukan cepat ya, tambah lama lagi nanti. Iya. Gitu ya. Iya Pak Karena Susi ya. memang, Ya, gimana? karena memang kan selama ini memang kalau ada mungkin ada ini mungkin atau mungkin sudah tercantum di benak kita kalau kuantitatif itu kita nyebar angket terus kemudian kita Wah, olah bisa. Justru ya itu lama kalau saya itu, lama banget ya. Karena survei tidak seindah yang kita bayangkan. begitu ya Prof. Jangan-jangan mahasiswa nggak paham tentang desain survei juga. Karena ada ilmunya juga itu kan. Nah, itu yang jadi pertanyaan juga kan. Akhirnya. Yuk, padahal kan saya bilang tadi kan, padahal Anda calon guru, masa guru menggunakan survei? Nggak mungkin lah guru menggunakan survei itu. Coba, guru-guru itu. Nah ini Pak Binti, katanya kalau misalnya lulusan menjadi calon guru akuntansi, ya guru jarang, bahkan tidak pernah menggunakan desain survei, ya kan? Yang mereka gunakan observasi kelas, penelitian tindakan kelas, penelitian kelas, instrumental, dan penelitian LS dan sebagainya. Itu untuk kalau misalnya targetnya untuk menjadi calon guru ya nantinya. Gitu, teman-teman. Yeah. Gitu ya. Terus yang lainnya Mbak Binti, monggo. Mbak Neni Kumalasari. Silakan. Mau konsultasi judulnya atau mungkin terkait itu, Mbak Neni? Halo? Enggak apa-apa. Mungkin malu ya, Prof ya? Enggak masalah, santai aja. Atau Mbak Naya? Bu, kalau judul dari saya itu persepsi mahasiswa pendidikan akuntansi terhadap manfaat metode A3 Thinking dalam memfasilitasi project based learning. Gitu, Prof. Gimana? Persepsi ya? Gimana persepsi? Persepsi mahasiswa pendidikan akuntansi terhadap manfaat metode A3 dalam memfasilitasi PGPL. Persepsi mahasiswa ya. Oke, Prof. Apa enggak terlalu kompleks itu, Pak? Yang sederhana gitu aja. Asik ya. Ya sederhana aja, Pak. Itu kan mahasiswa ini senang yang kompleks-kompleks ya. Ya sederhana aja. Ini gimana Mbak Ya, Binti Prof. ini? Ya sederhana aja, enggak usah yang kompleks itu. Saya nggak tahu Ya. dari mahasiswa itu apa dalam pikirannya itu.
Yang sederhananya, Pak, coba. Kalau saya coba disederhanakan, aduh itu apa? Nanti banyak runtutannya itu. Mbaknya suka yang apa? Jadi passion Anda itu yang bagaimana? Kan saya bilang tadi kan, lihat sebaran mata kuliah yang Anda. Saya nggak lihat ini, Mbak Binti ya. Mahasiswa itu tidak menggunakan peluang-peluang yang dipelajari di sebaran mata kuliah, ya kan? Itu melenceng jauh dari apa yang mereka pelajari, Mbak Binti. Ya, Saya nggak tahu kenapa, Mbak Binti. ya mungkin ini ya Prof, mungkin belum banyak mengenal. Mungkin yang kalau ini Prof, misalnya ada judul, saya pernah baca judulnya mahasiswa seperti ini. Keterlibatan mahasiswa, tapi ini anaknya kok nggak ada ya. Keterlibatan mahasiswa dalam ini apa istilahnya pemanfaatan YouTube kayak gitu itu Prof. Gimana ya Prof? Keterlibatan mahasiswa. Jadi dia ingin mengetahui, jadi dalam memahami mata kuliah akuntansi keuangan misalnya. Jadi kan selama ini itu mahasiswa itu lebih percaya atau kepada YouTube kayak gitu Prof, daripada misalnya kan mungkin ketika mendengarkan pembelajaran di kelas mungkin kurang. Nah, terus kemudian itu dari mahasiswa ya Prof. Kemudian mereka Ya. cari-cari YouTube kayak gitu lah. Terus ingin melihat bagaimana keterlibatan mahasiswa itu dalam pemanfaatan YouTube untuk memahami materi akuntansi apa gitu Prof. Ya bisa aja, silakan, Bisa silakan. ya Prof ya, bisa ya. Bisa. Itu yang sederhana ya. Itu sederhana tapi untuk S1 bisa gitu ya Prof ya. Cukup ya. Itu ada yang Yuk, ada yang mengangkat judul seperti itu, tapi ini kok anaknya nggak ada gitu. Coba ya. Ini lagi. Ini yang sederhana ya. Ada adikku, teman-teman, Mbak Binti. Ya sederhana aja. Anda gak usah yang ribet gitu. Sederhana. Seperti ini contohnya. Boleh ya Pak Binti ya? Kita tengok. Oke? Saya akan bahas ini yang sederhana. Boleh ya? Boleh apa enggak? Iya, Prof. Teman-teman. Iya, Prof. Ini. Apakah mahasiswa akuntansi mempercayai asesmen diri sendiri? Mbak Binti. Iya, Prof. Ini kan sederhana. Halo? Iya, iya. Iya kan? Mbak Binti? Teman-teman? Iya. Itu yang saya masuk satu aja. Fokus satu aja. Gak usah mau kemana-mana. Apakah mahasiswa akuntansi mempercayai asesmen berbasis portofolio? Mbak Binti? Ya, ya. Apakah mahasiswa akuntansi mempercayai pembelajaran berbasis project? Asik ya, Mbak Binti ya. Apakah mahasiswa akuntansi atau siswa akuntansi mempercayai bahwa misalnya keterampilan wirausaha untuk misalnya mengkreasi ekonomi mikro atau apapun, kan asik. Kita lihat, fokus ke sini. Asesmen. Kalau kita lihat, teman-teman, ini di jurnal pendidikan akuntansi coba ya, di abstrak di pendahuluannya orang ini saya ingin meneliti apakah mahasiswa akuntansi di Mbak Binti di Universitas Afrika Selatan. Nggak dicantumkan loh nama lengkapnya itu, nama realnya itu pokoknya di Universitas Afrika Selatan, di Universitas Indonesia. Cukup teman. Loh. Ya, mempercayai manfaat asesmen diri sendiri sebagai bentuk pembelajaran reflektif. Mahasiswa dipacu untuk merefleksi apa yang mereka pelajari di asesmen formal seperti tes kelas. Nah itu mereka ditanya untuk mengkomparasi apakah mereka belajar dalam hal ini. Ini kayak tentang asesmen diri sendiri. Nah ini penting untuk apakah mahasiswa akuntansi di negara sedang berkembang seperti Afrika Selatan mempunyai asesmen diri sendiri karena meskipun beragam penelitian berfokus kepada beragam disiplin ilmu menyatakan manfaat asesmen diri sendiri, ya kan? Ternyata masih ada sedikit bukti empiris yang menunjukkan apakah mahasiswa akuntansi Afrika Selatan mempercayai bahwa mereka
mendapatkan manfaat, terlibat, atau menerapkan asesmen diri sendiri. Beberapa, jadi kayak seperti ini. Nah, bagaimana tujuan dari penelitian ini? Nah, ini tujuan ya. Tujuannya adalah untuk mengkaji persepsi mahasiswa terhadap proses asesmen diri sendiri setelah mereka melakukannya dalam waktu spesifik dalam lingkungan yang dimediasi. Jadi mengalami dulu. Jadi jangan sampai meskipun persepsi itu ada dua. Persepsi ada yang sifatnya belum mengalami, persepsi yang sifatnya mengalami. Gimana di sini, adik-adik, teman-teman? Halo. Iya, Prof. Berarti itu tadi kan Sederhana ya. ya judulnya itu tadi kan bentuknya pertanyaan gitu ya, Prof. Kalau untuk skripsi gitu kan sudah harus diubah jadi ini ya, Prof. Meskipun skripsi, disertasi, tesis boleh berupa pertanyaan, Mbak Binti. Halo. Judulnya itu, Prof. Judul. Boleh, ya boleh. Boleh berupa pertanyaan. Nggak harus pernyataan. Misalnya, Asik ya, Mbak misalnya, Binti. Prof. Ya, misalnya kalau judul tadi kan berupa pertanyaan, nggih. Misalnya kalau itu misalnya saya pengen merubah pertanyaan itu menjadi misalnya keyakinan atau kepercayaan mahasiswa akuntansi terhadap penilaian diri sendiri dalam mata kuliah apa Silakan. gitu. Baik itu pernyataan, baik itu pertanyaan, Iya. baik itu kalimat, baik itu frase boleh di bawah judul tugas akhir. Oke? Iya. Iya, Prof. Ya. Terus kita lihat ya. Jadi terus kontribusi. Ini kontribusi teman-teman. Penelitian ini memberi kontribusi dalam memberi wawasan mengenai tentang persepsi mahasiswa akuntansi ya, tentang asesmen diri dalam pembelajaran, menunjukkan pentingnya mengkaji manfaat jenis asesmen ini dari perspektif mahasiswa. Ini jadi penelitian ini melengkapi gap dalam literatur apakah atau mahasiswa akuntansi mempunyai asesmen asesmen diri sendiri. Mahasiswa yang terlibat dalam proses asesmen diri sendiri mungkin bisa melakukan teknik asesmen diri secara aktif untuk kedepannya. Dan juga dibicarakan bahwa penelitian ini akan membantu pendidik seperti dosen di perguruan tinggi dalam mengkreasi lingkungan yang mendorong mereka asesmen diri sendiri dan akhirnya merangsang menstimulasi pembelajaran sepanjang hidup untuk mahasiswa melalui internalisasi asesmen teknik asesmen diri sendiri sebagai melalui proses pembelajaran. Kita lihat ya. Pentingnya manfaat asesmen diri. Itu aja itu mahasiswa ya. Nggak usah ribet-ribet kajian pustakanya ya. Terus nanti misalnya menerapkan asesmen bermanfaat. Silakan nanti bisa ini kajian pustakanya. Mereka kan lingkungan asesmen ini kajian pustakanya. Tujuan. Terus dari metode sampelnya coba kita lihat ya. Sampel ini siapa ini tuh? Semua mahasiswa akuntansi di tahun terakhir yang menempuh mata kuliah perbajakan. Terus berikutnya langkah pertama, intervensi dulu. Berarti berapa ini teman-teman? Diterapkan ke berapa mahasiswa ini? 500? Banyak, tapi Anda enggak, jangan ini untuk anak S1. Enggak usah banyak-banyak ini. Kan? Oh, ternyata ada intervensinya juga ya. Seperti ini baru survei. Ini kan survei ya. Adik-adik setelah merasakan baru disurvei itu maksud saya. Survei. Terus baru nanti analisis data. Ini hasilnya. Nah, misalnya asesmen diri sendiri mahasiswa sebelum implementasi intervensi, sebelum dikasih intervensi. Nah, seperti ini. Sudah kan? Nah, ini memang kebiasaan akuntansi. Sudah gitu. Ini surveinya pakai persentase ya. Ini. Jadi survei itu adik-adikku enggak perlu pakai statistik. Jadi survei itu ada dua, survei pakai statistik, survei yang tidak pakai statistik. Itu Mbak Binti. Nah, baru ini persepsi setelah terlibat asesmen diri sendiri. Ya, itu sudah Mbak Binti. Sederhana kok. Dia pakai skala Likert, ya kan? Jadi gitu. Gitu, teman-teman. Ini contoh ya, contoh yang sederhana untuk anak S1. Silakan Anda menggunakan versi ini. Oke?
Jadi kalau ini Prof. dia menggunakan Ya. apa semacam penghitungan sederhana ya, Mbak Binti ya, nggak Ya. terlalu kompleks ya, rata-rata ya. Ini terus ada analisis tambahannya, terus kesimpulannya. Jadi teman-teman sekalian, ini kan contoh-contoh topik yang sederhana yang bisa dieksekusi oleh Anda. Jadi nggak perlu kompleks. Jadi saran saya, telitilah yang sederhana. Gitu Mbak Binti, teman-teman. Ya, Prof. Ya. Berarti itu tadi Monggo yang lainnya. termasuk penelitian kelas ya, Prof ya? Karena ada Penelitian kelas intervensinya. plus survei ya. Kelas dulu, intervensi, baru di Kalau untuk survei. intervensi itu, Prof, intervensi yang misalnya untuk penelitian kelas kayak gitu itu ya, itu intervensinya itu memang harus mendasarkan pada teorinya atau ini ya, Prof ya, atau Kalau yang tadi menerapkan kayaknya yang enggak. sudah ada, Iya, menerapkan yang jadi sudah ada. asesmen diri sendiri kita buat ya jelas mengacu kepada teori yang sederhana aja untuk anak S1 ya. Apa parameternya. Jadi kalau saya pribadi ya mungkin kalau Mbak Binti dan teman-teman sepakat, mungkin nanti di pertemuan berikutnya ya, kita akan belajar bagaimana menuliskan kajian pustaka untuk anak S1 ya, bukan untuk anak S2 atau anak S3, tapi untuk anak S1. Kalau disepakati. Gitu Mbak Binti. Ya, Prof. Ya, Bagaimana mungkin Bu yang lain Mbak Susi? Binti. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan teman-teman. Ya, Mbak Binti yang lainnya mungkin monggo. Ya, Prof. Mbak Vina Oktaviani mau untuk judulnya, silakan Mbak. Halo, Mbak Vina. Bu, saya boleh nggak Bu Oh, ya. atas nama Feby? Ya, silakan Mbak. Terima kasih Bu Binti buat kesempatannya, izin konsultasi Prof. Handoyo. Jadi kemarin saya sudah mengajukan judul ke Bu Binti. Judul yang saya ambil itu tentang ini game-based learning. Untuk judulnya itu pengaruh penggunaan game-based learning terhadap hasil belajar akuntansi keuangan siswa SMK. Kemudian sudah. Kalau itu Anda lakukan, lama nanti itu, Mbak Binti. Lama nanti Anda. Lama. Eksperimen itu ya. Menyusahkan. Ya. Lama nanti Mbak. Wah ini mungkin mahasiswa masih Mbak Binti. Perlu dicuci otak kayaknya. Halo, Mbak Binti. Saya nggak tahu kok mahasiswa itu Mbak Binti. Nggak nerapkan apa yang dipelajari di sebaran mata kuliah itu ya, kadang-kadang saya itu gimana ini Mbak Binti? Halo, kenapa ya teman-teman? Kok melenceng dari apa yang semestinya? Teman-teman, kok mahasiswa memilih yang ribet gitu? Kenapa yang nggak sederhana? Mbak Binti? Kenapa ya dari mahasiswa ini ya? Mbak Binti, teman-teman tes. Ini Mbak Binti ada di sini ya?
Bu Susi mungkin ada di sini. Kalau Mbak Binti kok nggak ada ya? Ada Mbak Binti juga ada. Mbak Binti ada. Kenapa Bu Susi kok mahasiswa kok ngelitinya ribet gitu loh? Nah, saya kurang paham di mindset mereka itu. Kenapa kok ribet gitu? Pilih yang ribet daripada yang sederhana. Membuat sesuatu sederhana itu juga sebetulnya tidak sederhana kan, Prof. Kalau belum terlalu menguasai, menurut saya itu juga tidak akan bisa membuat sesuatu yang sederhana. Jadi mereka memang belum punya pemahaman yang baik, sehingga jadi mikirnya itu sangat complicated gitu ya. Justru orang yang menguasai itu kan sebetulnya bisa membuat sesuatu yang membuat sederhana itu kan jika paham mereka. Ketika tidak paham maka mesti berpikirnya masih ya tadi yang terlalu luas lah, yang apa yang tadi Prof katakan, kalau penelitian seperti itu yang lama banget kan gitu, mungkin seperti itu. Jadi tahapan mereka belum sampai tahapan yang paham dengan sangat baik sehingga mau mengambil masalah yang mana itu masih belum mampu dengan ya. Iya, Prof, betul. Iya. Makanya kalau saya pengalaman saya ya, saya mengajar misalnya, saya mengajar sesuatu yang sulit sebetulnya. Tapi dengan pengalaman di dunia nyata, praktek real, kemudian saya baca teori dan sebagainya, sehingga kan berusaha untuk menyederhanakan sesuatu yang tampak sulit gitu loh. Jadi saya belajar seperti itu, belajar dari dosen-dosen saya yang pegang mata kuliah yang sulit. Kok materi itu sulit kok kayaknya gampang ya gitu. Tapi setelah kita ngerjakan ya sulit gitu. Jadi harus paham dulu, Prof. Paham dengan sangat-sangat baik baru bisa membuat sesuatu itu sederhana. Asik ya? Iya, memang asik. Itu makanya saya tadi bingung. Itu ya. Iya, mereka tahapan sangat awal kan mereka ini. Jadi memang bimbingannya harus sangat luar biasa memang. Iya, memang betul. Jadi adik-adik, ini saran saya untuk adik-adik ya. Saya nggak tahu apa. Tadi adik-adik mungkin saran saya ya, itu coba disederhanakan aja riset untuk tugas akhir Anda, karena ini skripsi ya. Jadi ini adalah skripsi, tidak perlu yang kompleks-kompleks, itu saran saya. Sehingga nanti Anda bisa lulus cepat ya, tapi dengan kualitas, itu sih saran saya. Mungkin yang lainnya. Ini masih ada waktu, teman-teman. Masih ada waktu 14 menit ya. Atau sedang ngantuk itu. Silakan. Kalau pengalaman saya dengan anak-anak yang sampai ini, saya selalu mengajak mereka. Saya kan bukan dosen metode penelitian atau dosen yang terkait dengan penelitian. Sehingga saya sebagai PA kadang-kadang sering mereka sebelum memulai penelitian itu konsultasi, itu saya selalu coba lihat misalnya di sekolah itu ada permasalahan apa, minat saudara apakah di proses pembelajarannya, apakah di medianya, apakah di apa, silakan saudara amati itu mana yang menarik bagi saudara, itu mana lah, kemudian ambil sesuatu yang satu masalah kecil saja tapi itu akuntansi baik misalnya. Iya, kayak gini Mbak Bu Susi, contoh yang sederhana aja kan, misalnya di kelas akuntansi ya, anak SMK itu kalau Anda eksplorasi luar biasa loh, interaksi mereka dengan guru, interaksi itu kok sudah luar biasa ya. Nah, kadang-kadang mahasiswa ini nggak menerapkan apa yang sudah dipelajari di setiap mata kuliah, itu kadang-kadang hanya melenceng. Kok tahu kemana-mana, Mbak Susi. Jadi iya kan, padahal saya lihat sebaran mata kuliah itu bagus-bagus loh, tapi kenapa kok melenceng dari yang semestinya? Iya, itu juga mungkin ya memang seperti ini kan, perguruan tinggi di Indonesia itu, Prof. Saya melihatnya itu kadang itu udah kebiasaan, yang merubahnya itu memang sulit. Makanya saya minta
kelompok Mbak Binti CS generasi muda itu untuk merubah apa ya pola ini ya, karena kadang saya sampai begini, ini skripsi serasa disertasi, saya bilang gitu. Saya kalau menguji kadang begitu, ini skripsi serasa disertasi, jadi kadang terlalu apa ya, terlalu aduh masalahnya itu kompleks sekali gitu. Kasihan sebenarnya mahasiswa lah seperti itu masih banyak lah Prof, budaya begitu itu di mana-mana menurut saya. Ya, nah sekarang makanya saya ini ya Mbak Binti dan kawan-kawan itu, ayolah kita ajak mahasiswa melakukan yang benar, yang sederhana saja dulu yang benar, sehingga nanti kalau ke S2 ke S3 itu mereka akan bisa lebih berkembang, karena mapan banget gitu loh, kalau mereka paham banget itu kan ya akan jelas nanti gitu. Ini kan kalau lihat dari mata kuliah ya kan jelas sudah penilaian pembelajaran ya kan. Iya, itu di situ sudah banyak sekali masalah di situ. Iya, betul. Nah, itu kenapa kok mahasiswa kok jauh misalnya akuntansi perbankan syariah. Media, ini kalau Anda nggak mau dunia pendidikan, Anda bisa ke ini akuntansi perbankan syariah. Nah, jadi Anda survei atau mungkin wawancara dengan pelaku-pelaku perbankan syariah. Maksudnya gitu yang sederhana. Ada pembatasan Prof. Kita memang harus kalau sepertinya harus di sekolah memang. Harus di sekolah. Nah, kalau memang di sekolah belum boleh. Kalau memang di sekolah ya, ya memang harus penelitian sekolah yang bagus kayak yang tadi saya jelaskan ya tadi itu. Gitu. Kalau misalnya ini ya nggak mau murni, mau ke pedagogik, misalnya akuntansi perbankan. Ini kan bisa ke sekolah juga, ini ke SMK ya kan bisa juga ini. Artinya yang semacam ini misalnya perbankan syariah. Ini kan bisa juga di sekolah-sekolah juga ini bisa. Misalnya persepsi guru SMK, ya kan? Guru SMK terhadap perbankan syariah bisa saja ini kan, ya kan? Jadi kan integrasi antara dunia pendidikan dengan akuntansi murni dan akuntansi pedagogik, gitu. Mbak Susi. Aduh, sebenarnya bagus ya ini. Banyak banget sebetulnya. Iya, banyak banget masalah yang bisa diteliti. Dilihat di sini gitu loh, teman-teman mahasiswa. Bahkan yang tadi itu dari tataran kurikulumnya ya, Mbak Susi ya. Atau buku teks akuntansi yang dipakaikan di SMK, apa yang diajarkan situ, itu sudah sebuah riset bagi Anda. Itu loh. Jadi gitu. Pendahulu mereka sebetulnya sudah semacam itu, sebetulnya mereka bisa melanjutkan kakak-kakaknya tuh mungkin anak-anak ini masih aja belum tune in betul ke skripsinya karena mereka mata kuliahnya masih banyak. Kan di Indonesia tuh mahasiswa S1 bisa mengambil 10-11 mata kuliah per semester. Lain dengan kalau saya tahu di Australia itu kan paling 4 mata kuliah itu sudah sudah sangat luar biasa. 4 mata kuliah. Kalau di sini kan 11 mata kuliah Prof, itu yang kasihan juga sebetulnya saya dengan mahasiswa itu. Bisa dibayangkan belajar 11 atau 10 mata kuliah itu kan juga sangat luar biasa ya, sakti ya. Iya, hebat mereka ini. Mereka ini hebat iya. Kalau nggak hebat nggak bertahan mereka. Oke. Mungkin ada lagi, tunggu ini masih ada waktu ya. Silakan anak-anak, silakan ini anak-anakku ini. Ya ayo, mungkin apa takut atau gimana? Santai aja, santai. Ya, silakan. Halo. Ini kok nggak ada suara ya? Ada adik? Silakan ada adik. Ya kalau misalnya di kelas ya silakan. Yang tadi itu ya Pak Susi ya, apakah mahasiswa SMK misalnya, atau bisa juga gini teman-teman. Misalnya kalau sederhananya pilihan mereka ke jurusan akuntansi atau melenceng kepada jurusan mereka di SMK, atau mereka konsisten untuk melanjutkan di Politeknik di jurusan akuntansi. Kan di Politeknik kan banyak program studi akuntansi ya Mbak Susi ya, di Poltek itu. Poltek sendiri ada namanya program studi akuntansi itu. Kok nggak ada pertanyaan ini? Mungkin
Mbak Susi apa untuk berikutnya apa ya yang jadi kebutuhan dari teman-teman di sini untuk berikutnya? Saya kira Ayo. tadi dibedah satu persatu tadi penelitian tindakan tadi loh, Prof. Mau dibahas kan tindakan Iya, tindakan atau beberapa yang ya sederhana kan yang ini mereka atau applicable ke penelitian mereka. yang tadi ya di kelas ya. Kalau Di survei kan itu kelas. sebenarnya bukan Iya, yang di kelas aja, tuntutan Prof. guru, Ya. bukan. Ya, Hah? yang di kelas aja saya kira, yang di kelas. Di elaborasi kelas saja ya. Iya. Gitu ya. Atau pokoknya di kelas atau tentang yang bersinggungan dengan dunia sekolah gitu ya. Ya, betul, Gitu ya. Oke. Nanti kan Elaborasinya dosennya bisa ya, ini kan mengadopsinya ke kelasnya di kampus, ngapain? oke, siap. Dosennya aja. Misalnya mau Oke, siap. memayungi mereka gitu, kita bisa lakukan di kampus, mereka di sekolah, ngapain? Oke, gitu ya. Deal ya. Gitu ya? Mbak Binti ini bosnya Mbak Binti ini. Mbak Binti itu Ya itu. Ini gimana? Tadi terbental, Prof. Ya penelitian kelas, Prof. Setuju, Prof. Untuk yang tadi kan. Maksudnya lebih dijelaskan lagi ya konkretnya seperti apa gitu ya. Contoh-contoh realnya seperti apa kayak gitu biar mereka juga kalau maksudnya kalau pengen ini meneliti yang sederhana dengan observasi kelas saja misalnya seperti itu, nah itu mantep ya. mungkin Kayak apa instrumennya gitu ya. Iya. Kayak apa instrumennya. Oke. Oke, Mbak Binti. Mungkin teman-teman masih ada lagi waktu kita 5 menit. Silakan mahasiswa. Mbak Binti ini tadi saya manggil mahasiswa belum ada ya. Tanya lagi itu. Ya, Prof. Jadi memang mereka juga masih ini, Prof. Jadi sudah 6 kali pertemuan itu kadang masih bingung untuk judulnya itu masih ragu-ragu karena juga wah ini ternyata kok sulit untuk ini ya itu berubah lagi kayak gitu tuh, Prof. Jadi ini masih belum mereka nggak baca dulu baru judul, jangan judul baru baca, salah ini. Iya, betul. Nggak baca dulu. Iya, hanya mahasiswa itu kurang baca kalau saya kuker. Harus baca dulu. Kurang baca. Iya, karena kalau Anda ini mahasiswa baca buat judul baru baca salah. Seharusnya baca dulu baru merupakan judul. Kenapa? Karena dengan Anda merupakan judul baca dulu pasti Anda sudah punya amunisi yang banyak gitu ya Pak Susi. Tetapi kalau Anda merupakan judul lalu survei kadang-kadang kita tidak akan dapat referensinya. Anda nangis nanti sudah di SK kan, sudah di ACC, Anda nggak dapat referensi, itu akan jadi kendala nanti. Gitu ya. Ya, Bro. Ya, silakan. Saya nggak tahu, Mbak Binti, mungkin bisa nggak Mbak ya judul-judul di sebelum-sebelumnya ada nggak? Bisa nggak saya mintain judul-judul yang sebelumnya? Boleh? Judul penelitian mahasiswa yang sudah lulus gitu, Bro. Yang sudah seminar proposal atau apapun lah ya. Yang sebelum-sebelumnya lah gitu ya. Paling enggak 2022, 2021 lah. Cukup itu. Bagi saya untuk melihat sehingga nanti materi berikutnya ya tadi sama dengan penelitian kelas, tapi paling enggak saya ingin tahu yang sebelumnya seperti apa. Boleh ya Pak Binti ya? Mungkin masih kolonial nanti, Prof. Dikomentari banyak nanti. Salah ya Pak ya. Enggak salah. Saya kan ingin tahu. Ya. Sehingga kita akan menggunakan analisis. Gak apa-apa Mbak dikomentari biar kita berubah. Kelebihannya apa, kelemahannya apa, peluangnya nanti ke depannya, bagaimana tantangannya, kan gitu kan ya? Siap. Enggak masalah. Saya pikir enggak masalah Mbak Binti. Paling enggak saya ingin tahu kalau bisa dikirim ya. Besok sebelum Jumat Senin. Nah, saya kira nanti saya ketika memframe materi itu pas Mbak Binti. Ya. Nih, Bro. Nah, ini kan saya juga harus nyari-nyari dulu, Bro. Ini laptopnya yang satunya itu agak error. Kan Kaprodinya pasti kan punya kan, masa enggak punya apa? Bro, hanya judul-judulnya gitu. Atau gimana? Enggak masalah. Ya. Di buku skripsi bukan untuk lapor, bukan. Judulnya aja kita lihat sekilas saja ya. Ya, ini Prof. Mohon maaf ya, Prof. Kalau untuk judul-judul di tempat kami itu memang masih banyak ini ya, Prof. Tadi dari sisi etika itu mungkin
belum juga Itu kan sepenuhnya ya, Mbak terpenuhi. Susi. Salah, enggak masalah. Nggih. Ya. Nggih, Prof. Masih ada 2 menit. Silakan teman-teman. Kalau mengenai etika itu memang karena belum ada aturan, bahkan di LPPM itu sendiri kan juga tidak seperti itu. Beda dengan kalau di yang saya tahu di Australia itu kan ada Human Research Ethics Committee ya. Jadi ada komite itu yang memutuskan bahwa ini etis atau tidak, sehingga sebuah penelitian diizinkan untuk dijalankan Kalau ketika sudah mendapat ACC dari itu, kan gitu. Kalau di sini kan nggak ada, Prof. Kalau saya secara pribadi seharusnya ada, Mbak Susi. Kenapa? Karena rektor kita, pejabat kita sering survei di luar negeri kan, studi banding ini. Seharusnya Dibanding. ya, seharusnya Iya. bisa. Apalagi kita kelas menuju WCU kan, halo? Ya. Iya kan? Iya kan, Mbak Susi ya. Apalagi Iya. katanya UNS, gangguannya WCU. Ya harus segera ya. Itu. Ya, tapi ini ya, Prof. Kadang kita sudah mengarahkan jangan mencantumkan nama disamarkan, tapi nanti kan karena kan kita ada 2 pembimbing. Nah, pembimbing satunya harus mencantumkan tanda enggak ACC ya gitu, terus gimana Prof kalau seperti itu? Artinya kan Buat masih SOP di prodi kalau saya. SOP prodi. Kalau saya gini Prof Handoyo, kalau saya untuk skripsinya oke, silahkan, tapi di artikel yang akan diterbitkan di jurnal itu yang saya selalu ingatkan, tolong ini ditutup, artinya misalnya nyebut nama sekolahnya diberi nama yang berbeda atau apa gitu. Tapi loh, Prof, tapi kan akhirnya saya punya pengalaman, saya itu kapan itu masukkan artikel saya. Kemudian ini jurnal terindeks Scopus berapa ya? 3 kayaknya. Itu ketika saya tutup nama itu, jadi saya tuliskan perguruan tinggi A, B, C gitu, diminta Prof, A-nya siapa, B-nya siapa, begitu. Waduh lah, karena kalau nggak begitu kan nggak diterbitkan ya, jadi saya tulis. Nah, itu mungkin itu gimana Indonesia ya? Bukan Indonesia. Indonesia. Mana ya? Negara mana ya? Lupa saya. Tapi bukan Amerika, bukan Australia pokoknya. Negara mana ya? Saya lupa. Malaysia, Bro. Malaysia. Bukan Malaysia. Kayaknya Eropa kayaknya. Eropa kayaknya negaranya. Aku waduh kok aneh sih. Sudah saya tutup, saya kan nggak mau menyebutkan nama perguruan tingginya gitu. Ya memang sih baik-baik sih. Tapi kan saya juga nggak nyaman. Tapi ya kadang-kadang ya bergantung yang kita teliti ya. Bergantung karena mungkin masalahnya ya, mungkin itu iya, untuk jadi ya. Mungkin kayak misalnya bagaimana pendapat, tapi kita tidak menguji, mengetes, hanya sifatnya ya praktek baik itu. Iya memang saya menuliskan praktek baiknya memang. Praktek baik yang kemudian saya modelkan gitu. Ini loh yang generik itu yang seperti ini gitu, yang bisa dipraktekkan oleh semua perguruan tinggi di Indonesia gitu. Bisa juga. Ya mungkin karena itu ya. Semoga karena itu ya. Oke. Jadi insya Allah berarti besok bulan depan mau elaborasi lagi ya gitu ya. Elaborasi sama contoh-contohnya gitu ya. Tapi tolong mahasiswa yang aktif ya. Jadi saya jadi galau ini, Mbak Binti. Iya, Bro. Saya juga galau. Kita nanti Mbak Binti ini pertemuan kedua ya. Nanti pertemuan ketiga 5 ya. Terus betul ya? Kita 1, 2, berarti kita tanggal 3 Oke, saya ada. Oke. Jadi deal gitu ya. Jadi elaborasi yang tadi. Jadi nanti materi 2 terakhir ini nanti kirim ke Mbak Binti nanti ya. Tapi saya cek dulu. Insya Allah besok mau saya kirim. Terus tolong nanti judul tugas akhir ya Mbak Binti. Saya minta itu. Gitu Mbak Binti, teman-teman. Terima kasih. Prof Han, artikel-artikelnya Prof kalau ada kita minta juga untuk mentornya anak-anak dan dosennya. Dan dosennya kan kaya artikel mentor. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Handoyo, Bapak Ibu dosen semua dan teman-teman mahasiswa. Mungkin pertemuan untuk malam ini saya kira sudah cukup. Kita sudah dapat banyak ilmu dari Prof. Handoyo. Maka saya akhiri nggih Prof nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.